Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis Al-Qur'an, di mana kita di dalamnya insya Allah berusaha untuk belajar, membaca dan bertilawah sesuai dengan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang mad munfasil, ya, mad al-munfasil serta al-mad muttasil. Bagaimana keduanya ada kaitan, ada hubungan satu sama lain. Ya. Bagi yang belum mengikuti pada pertemuan lalu bisa dilihat di YouTube, ya, yang sudah di-share oleh Pak Islam. Hari ini kita teruskan kembali pembahasan kita tentang masalah mad, yaitu mad yang ke-6. Sadisan maddus silah. Mad yang ke-6 adalah mad as-silah. Ta'rif, pengertiannya, huwa silatu ha'id dhamir wa silatu ha'id dhamir lil mufradil ghaibi al mudzakkar bi wawin in kanatil ha'u madmumatun wa bi ya'in in kanat maksurah bi syartin an takuna mutaharrikah wa taqa'u baina mutaharrikain. Nahwu innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, apa itu mad silah? Dikatakan di sini mad silah adalah membaca panjang ha dhamir. Ha dhamir. Jadi di dalam bahasa Arab ada namanya istilah dhamir, ya. Dhamir itu kata ganti. Kalau kita bahasa Indonesia itu kata apa? Kata ganti orang. Ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga, itu ya. Orang pertama kan yang berbicara. Kalau orang kedua itu yang orang yang diajak bicara. Orang ketiga adalah orang yang di luar pembicaraan, ya. Jadi yang dibicarakan itu orang ketiga. Nah, di sini yang dimaksud dhamir ini di sini adalah dhamir ha untuk orang ketiga, ya. Orang ketiga tunggal dan laki-laki. Ya, orang ketiga tunggal dan laki-laki. Hu, ya. Hi atau hu atau hi. Biwawin in kanat alha madmumah. Jadi dia ditambahkan padanya itu wawu. Kalau saninya dhamirnya itu kalau saninya hanya itu adalah dhammah. Dan ditambahkan ya pada dhamir tadi kalau seandainya dhamir itu berharokat kasroh, dhamir hanya itu berharokat kasroh. Paham ya? Insya Allah ini harus mungkin harus belajar sedikit ya mengenal dhamir dalam bahasa Arab, ya. Jadi dhamir bahasa Arab itu kan ada 14 kata dhamir, ya. Kalau bisa dihafalkan ini penting, ya. Kita sudah lama di sini, tapi kita juga harus tahu bagaimana, ya, sedikit-sedikitlah cakap bahasa Arab, gitu ya. Ya. Huwa, huma, hum. Sudah pernah belajar belum? Udah Ustaz, tapi nggak dihafal semua. Huma, huna, huna. Huwa, huma, huna. Ma'an, huna.
anta, antuma, antum. Kalau bisa dihafalkan sekarang. Ya. Ya. Ini penting ini, domir ini ya. Ini sebagai dasar untuk kita bisa berbicara bahasa Arab ya. Anta, antuma, antum. Antum. Ini sudah berapa nih? 9 ya. Antum. Anti. Antuma. Sama aja sebenarnya. Antunna. Antunna. Ana. Ya, ana sama nahnu. Ya. Huwa, huma, hum. Dia laki-laki ya, orang pertama. Huma, mereka berdua laki-laki. Bukan orang pertama ya, orang ketiga ini. Ini nih domir ini adalah orang ketiga ya. Baris pertama dan kedua itu orang ketiga. Baris ketiga dan keempat ini untuk orang kata ganti orang kedua ya. Ini baris yang terakhir kata ganti orang pertama ya. Urutannya gitu ya. Orang ketiga, kedua, ke satu ya. Huwa, huma, hum. Ini untuk kata ganti orang ketiga yang laki-laki ya. Kata ganti orang tiga untuk laki-laki. Huwa berarti yang tunggal ya, satu orang. Dia satu orang laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka lebih dari dua, berarti tiga ke atas laki-laki. Terus yang di bawahnya ini untuk kata ganti orang ketiga tapi yang mu'anats, yang perempuan ya. Dia perempuan seorang ya. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka lebih dari dua, berarti tiga ke atas untuk perempuan. Untuk yang baris ketiga ini dan keempat adalah untuk kata ganti orang kedua, berarti yang diajak bicara. Ya. Yang baris ketiga orang kedua laki-laki. Ya. Anta, antuma, antum. Ini mufrad yang tunggal. Antuma berarti yang musanna, ya orang kedua. Musanna. Kata ganti orang kedua untuk dua orang. Kalian berdua. Kalian berdua laki-laki. Antum, kalian semua ya ada lebih dari dua, berarti tiga ke atas laki-laki. Ya seperti ini ada berapa orang? Ada 6 orang. Antum berarti antum. Anta, antuma, antunna. Anti, anti, antuna, antunna. Anti untuk kata ganti orang kedua perempuan yang diajak bicara perempuan. Anti seorang diri. Antuma dua orang perempuan. Kalian dua orang perempuan. Antunna, wahai kalian para wanita. Ya. Ana itu kata ganti orang pertama yang berbicara seorang. Ya. Nahnu ini kata ganti orang pertama tapi banyak ya, lebih dari satu. Nahnu. Nah, yang ada kaitannya dengan mat itu yang di sini ya, yang kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki ini ya. Nah, paham ya? Ini yang jadi pembahasan kita ini adalah yang di sini. Ini bisa di dalam Al-Qur'an itu ada dengan dhammah hu atau dengan kasroh. Ya, dengan kasroh. Nah, yang silah itu adalah dengan menambahkan wawu di sini, silah. Wawu pada kata yang ini 3 harokatnya dhammah. Atau di sini ditambahin ya jika harokat dhamirnya itu
kasroh. Hu, lahu, ma, ya. In bihi laqadir. Bihi, ya ada panjang, dipanjangkan sedikit. Namanya apa? Silah, memanjangkan. Ya, tapi syaratnya domir itu harus berada di antara dua huruf yang berharokat. Harokat sebelum domirnya itu harus ada huruf yang berharokat. Ya, hurufnya berharokat, bukan sukun ya. Ya, nanti kalau sukun tidak berlaku. Kecuali kalau bacaan Ibnu Katsir. Ya. Dan huruf setelahnya juga harus yang berharokat. Ya. Huruf setelah domir ini harus huruf yang berharokat. Contohnya seperti innahu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Hu di sini dia harokatnya dhammah, maka dia ditambahin silah dengan wawu ya. Wawu kecil ini. Kelihatan tidak? Terlalu kecil mungkin ya. Ya Allah, saya besarin ya. Nah, kelihatan wawu kecil ya di sini. Nah, di sini domir ini dia terletak di antara dua huruf ya yang berharokat. Huruf sebelumnya adalah nun, nunnya berharokat fathah. Inna ya. Inna ini berharokat. Huruf setelahnya juga berharokat. Ain. Innahu jika dipanjangkan dua harokat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Hi di sini juga domir ya. Domirnya kasroh sehingga dia ditambahkan silah dengan ya. Huruf sebelum domir adalah ain berharokat kasroh dan huruf setelah domir adalah lam berharokat fathah. Sehingga ini memenuhi syarat untuk menjadi mad silah. Mad ini namanya mad silah ya. Mad silah. Mad silah itu ada dua macam. Aksamu mad silah. Macam mad silah. Yang pertama adalah silatum sugro laisa ba'dal ha'i hamzah. Yang pertama adalah silah yang sugro yang kecil. Jadi setelah mad silah itu tidak ada huruf hamzah, itu aja. Setelah mad silah tidak ada huruf hamzah, maka dia dinamakan mad silatun sugro. Dibacanya dua harokat ya. Maluhu wa ma kasab. Hu di sini mad silah sugro. Sugro karena tidak ada hamzah, karena huruf setelahnya adalah wawu bukan hamzah ya. Di sini ummihi wa abi, wa ummihi wa abi. Setelah domir tidak ada huruf hamzah, ini adanya huruf wawu, maka dia termasuk mad silatun sugro. Mad silah sugro. Baca dua harokat. Ini yang pertama ya. Mad silatun sugro. Yang kedua adalah mad silatun kubro. Ba'dal ha'i hamzah. Mad silah kubro itu kalau setelahnya ada hamzah. Setelah domennya itu ada hamzah, maka dinamakan mad silatun kubro. Dia dibaca lebih dari dua harokat ya, untuk riwayat Hafiz dari Thariq Syatibiyah. Dibaca lebih dari dua harokat. Dibaca 4 ya. Dibaca 4 atau dibaca 5. Contohnya malahu akhladah yahsabu anna malahu akhladah ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Ya, ila ta'amihi anna. Di sini ada silah ya, silah dari domir kemudian silahnya iya itu ya. Ya sukun. Yang kecil ini sebetulnya huruf ya ini ya. Cuma dibuang kepalanya. Biasanya seperti ini. Dibuang ini apa? Kepalanya ya. Titiknya juga tidak ada, dihapus.
Setelahnya ada huruf hamzah anna, maka di sini dinamakan mad silatun kubro. Sebetulnya itu aja cuma dua ini aja ya. Jadi dilihat apakah ada hamzah atau tidak. Kalau tidak ada hamzah, maka itu termasuk mad silatun sughra. Kalau ada hamzah, silatun sughra dibaca 2 harokat ya, sama dengan mad tabi'i. Kalau ada hamzah setelahnya dinamakan silatun kubro. Kubro itu kan besar, ya, dibaca panjang, dibaca lebih dari 2, dibaca 4 atau dibaca 5 ya, kalau menurut riwayat Hafiz dari Thoriq Asy-Syatibiyah. Nah, ini banyak di dalam Al-Quran contoh mad silah ya. Miqdaru mad silah, ukuran mad silah. Miqdaru mad silatus sughra. Ukuran mad silah sughra. Tumaddu silatus sughra bi miqdari harakataini wa talhaqu bil maddi tabi'i. Jadi mad silah sughra seperti yang tadi telah dikatakan, ukurannya adalah 2 harokat ya. Dan ini termasuk mad tabi'i. Termasuk mad asli ya, mad tabi'i yang dibaca 2 harokat saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, innahu ala, taqra'u innahu ala, ya, bacanya seperti ini ya. Bacanya seperti ini, tulisannya seperti ini. Innahu, dia dibaca panjang. 2 harokat saja. Raj'ihi laqadir. Raj'ihi laqadir. Bacanya seperti ini. Ini namanya mad silah sughra ya. Miqdaru mad silatul kubro, adapun ukuran mad silah kubro, umaddu silatul kubro bimiqdari 4 atau 5 harakat wa talhaqu bil maddil munfasil. Nahwu ma lahu akhlada taqra ma lahu akhlada ila ta'amihi anna. Jadi dia dibaca panjang ya, 4 atau 5 harokat. Dan ini termasuk digolongkan ke dalam mad munfasil ya. Mad silatul kubro itu sama dengan mad munfasil pada hakikatnya, sama ya. Ada huruf mad datang setelahnya hamzah itu pada kata yang berbeda. Ya. Tambi yakunu maddus silatun yakunu maddus silah fil wasli la ghair. Fa idza waqafna naqifu bisukun. Jadi mad silah itu hanya dibaca ketika wasal saja. Dibaca ketika wasal, disambung ya. Adapun kalau waqaf maka dia disukunkan ya. Contoh maluhu wa ma kasab. Kalau kita berhenti pada kata lafaz ini, maluhu ini tidak boleh dibaca maluhu ya, tapi maluh gitu. Ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba. Kalau berhenti pada kata ta'amihi ya dibacanya ta'amih. Tidak boleh ta'amihi ya. Ini insyaallah bisa dipahami. Laisa fil amthilati taliyah wala ma yumathiluha maddus silatun li'in'idami syart. Di bawah ini ada contoh-contoh yang sebetulnya dia tidak memenuhi syarat sebagai mad silah ya. Itu ada domir tapi tidak memenuhi syarat sebagai mad silah, karena mad silah tadi seperti yang tadi dikatakan harus ada syaratnya ya. Sebelum dan sudahnya harus huruf yang berharokat ya. Kecuali nanti ada perkecualian ya. Jadi umumnya sebelum dan sudah huruf itu harus huruf yang berharokat. Kalau salah satunya sukun misalnya, maka tidak menjadi mad silah. Contoh seperti ini nih. Fihi huda, ya dibacanya fihi huda. Di annaha subiqat bisakin. Karena dia didahului oleh huruf yang sukun, yaitu iya ini. Hak dhamir sebelumnya ada sukun. Fihi, ini kan huruf mat kan sukun ya. Maka dia dibacanya fihi huda. Ya, bacaan kita bacanya fihi huda.
Tapi nanti ada bacaan lain Ibnu Katsir yang membaca dengan silah ya. Fihi huda. Itu dibenarkan kalau dia membaca bacaan Ibnu Katsir. Tapi kita membaca Hafaz tidak dibenarkan demikian. Dibacanya pendek. Fihi huda. Kemudian yang kedua, contoh kedua ya, tidak terpenuhi syarat karena setelahnya sukun. Setelah dhamir itu sukun. Ya, ismuhul masih. Tidak boleh dibaca ismuhul masih. Ya, tidak ada yang baca demikian. Ismuhul masih salah ya. Ismuhul masih dibaca pendek. Li'anna ba'daha sakin, karena setelahnya itu sukun. Harusnya setelahnya apa? Setelah dhamir itu apa harusnya? Setelahnya huruf yang berharokat ya. Contoh ketiga, ya'lamhullah. Ya'lamhullah. Li'annaha dhamir waqa'at baina sakinain. Di sini dhamir terletak di antara dua huruf yang sukun. Ya, harusnya kan dua huruf itu harus berharokat, tapi ini malah dua sukun. Ya'lamhullah. Sebelumnya mim sukun. Setelah dhamir adalah huruf lam. Allah, itu lamnya kan sukun ya. Maka dia tidak ada dibaca silah. Dia dibaca pendek. Ya'lamhullah. Tidak boleh membacanya ya'lamhullah ya. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat yang tidak dibaca mad silah. Karena dhamirnya tuh sukun. Arjih di anaha dhamir sakinah. Karena dhamirnya itu dia sukun bukan berharokat. Harusnya kan berharokat dhammah. Ya. Atau berharokat apa? Hanya itu ya. Atau berharokat kasroh ya. Ini juga sama ya. Arjih fa'alqih. Kemudian ada lagi lam yantahi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Surat Al-Alaq. Ini tidak dibaca dhamir, tidak dibaca silah. Kenapa? Karena hanya itu bukan hal dhamir ya. Tapi dia adalah hak yang masuk ke dalam fiil. Yantahi. Satu kata itu yantahi. Yantaha, naha dari kata naha melarang. Dari kata berhenti ya. Yantahi itu berarti berhenti. Yantahi. Nah, di sini ada pengecualian. Yustathna min qa'idati madisilah kalimatan. Jadi ada dua pengecualian yang itu di luar kaidah madsilah ya. Seharusnya dia tidak masuk syarat sebagai madsilah tapi dibaca madsilah. Ya. Ada dua kata di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, al-ula lam tantabiq 'alaiha al-qa'idah wa fiha silah. Wa hiya wa yakhdud fihi muhana, surat Al-Furqan ayat ke-69 ya. Nah, di sini harus dibaca dia silah ya. Fihi muhana. Ya. Kemudian yang kedua ya. In tabaqat 'alaiha al-qa'idah wala silatu fiha. Dia sebetulnya memenuhi syarat untuk dibaca madsilah tapi malah tidak dibaca madsilah. Itu ada di surat Az-Zumar ayat ke-7 ya. Yaruddahu lakum. Yaruddahu lakum. Ini kan sebelumnya ada huruf yang berharokat ya, dot. Setelahnya berharokat juga. Ya, tapi dia tidak dibaca silah. Kenapa tidak dibaca silah? Maka dikatakan ini riwayat ya. Demikian Imam Hafiz meriwayatkan dari gurunya Imam Asim. Sehingga di sini dibaca yaruddahu lakum.
Yardahu lakum. Tidak boleh dibaca yardahu lakum. Yu'tabar mad silah sughra mulhaqan bil mad tabi'i. Ya. Lianna amanu wa 'amilus shalihat wawun thabitatun khattan wa lafdhan waslan wa waqfan. Amanu wa 'amilus shalihat. Amanu ya ada tertulis dan juga ketika dia dibaca, dilafadzkan. Ini juga sama. Innahu ala wawun thabitatun lafdhan wa waslan. Jadi dia dibaca, kalau di wasal itu ada dia dibaca, ya. Ditulisan juga ada. Cuma dia berbeda kalau sukun, kalau diwakafkan dia menjadi sukun ya, innah. Kalau berhenti pada kata innahu, wakafnya dengan innah. Namun dalam hal ini kalau dia diwasal sama ukurannya, ini dibaca 2 harokat. Amanu wa amilus sholihat, ini juga sama. Dibaca 2 harokat. Innahu ala. Ya. Yu'tabar mad silatul kubra mulhaqan bil madil munfasil. Linafsis sabab. Jadi mad silah kubra itu disamakan dengan mad al-munfasil karena sebabnya itu sama. Jadi adanya hamzah setelah huruf mad. Contohnya ya. Amanu awfu ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Jadi di sini setelah huruf mad ada huruf hamzah. Maka mad silah kubra juga demikian. Malahu akhlada, setelah huruf madnya kan ini ya, ini ya, datang huruf hamzah. Ya, jadi sama ya. Baik, itu tentang mad silah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mad silah itu ditandai di dalam Al-Qur'an dengan adanya ini, dengan adanya wawu kecil gitu ya. Wawu kecil setelah hadhomir. Atau ya kecil setelah hadhomir. Nanti bisa diamati ya, ini seperti ini ya. Ini iya kecil ya. Good morning. This one is open. Ini wawu kecil. Baik ya, mungkin ini aja dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Kalau kita bisa lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang dengan mad yang setelahnya, mad yang ke-7 ya. Barakallahu fiikum jami'an wa nafa'allahu bikum.